semuanya. Shalom. Ya, hari ini, pagi ini kita berkumpul, kita mau memuji nama Tuhan ya. Biarpun kita online di rumah kita masing-masing, tapi kita mau beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita saat teduh sejenak ya. Oke, yuk kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Oke, coba Kak Mana mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, Kakak harap hari ini kalian sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat, makin pintar ya. Kita di sini semuanya sangat bersukacita, biarpun dengan pandemi kita mau beribadah bersama-sama ya. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan karya terbesar ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur
kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang masih berdiri. Kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu, ya. Ayo berdiri lagi. Kita masih bangkit berdiri ya. Kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahannya diingatkan oleh kakak-kakaknya kalau uangnya nanti dititip sama mama papanya, nanti titip sama Ibu Desi ya. Oke, bisa hari Minggu ya. Ayo kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau persembahan. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita mau bernyanyi Big and Small.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Doain semuanya sehat-sehat semua ya. Walaupun kita belum beribadah bersama-sama, tapi kita tidak boleh lesu. Tadi kita udah memuji Tuhan bersama Kak Manda, kita udah memberikan persembahan, dan saat ini kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lama. Ceritanya hari ini tentang siapa? Deborah. Deborah ini, ayo kita buka Alkitab. Adik-adik ambil Alkitabnya di rumah, kita buka. Diambil dari Hakim-Hakim 4. Udah, Hakim-Hakim 4 ayat 3 sampai ke 5. Ya, kita buka Alkitab, kita baca sama-sama ya. Hakim-Hakim 4 ayat 3 sampai 5. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke, sudah adik-adik ya. Deborah itu siapa sih?
Deborah itu seorang nabiah. Nabiah itu apa, Nabiah itu seorang perempuan yang bisa mendengar suara Tuhan, yang menerima wahyu Tuhan. Karena dia dekat sama Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan, ya. Dia seorang hakim yang berani. Dia tahu bahwa dia harus menegakkan keadilan untuk menegakkan firman Tuhan, ya. Pekerjaan ini tidaklah mudah, adik-adik. Siapa di sini papanya seorang hakim? Pasti susah, tanya papanya. Pasti susah menjadi seorang hakim karena harus tegas, ya. Deborah punya juga seorang teman namanya Barak, ya. Siapa namanya? Barak. Barak ini seorang panglima. Panglima itu seorang yang memimpin perang, ya. Sedangkan Deborah seorang pemimpin di bangsa Israel, ya. Dulu di Israel belum ada raja, jadi yang memimpin itu kebanyakan hakim. Salah satunya perempuan, ialah Deborah ini. Dia dibantu oleh temannya bernama Barak. Mereka sama-sama orang hebat. Mereka seorang yang kuat, yang berani. Mereka tidak sombong. Misalnya Barak, aku bisa kok kerja sendiri, nggak usah dibantu Deborah. Tapi Barak nggak begitu, karena Barak tahu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dibantu oleh Deborah. Ya adik-adik, ya. Begitu juga adik-adik. Kita tahu, kita setiap anak-anak Tuhan mempunyai talenta. Kita ada yang bisa menyanyi, kita bisa menari, tapi kita tidak bisa satu-satu. Kalau kita mau melayani Tuhan, nggak usah, aku nggak perlu dia. Nggak boleh begitu adik-adik, ya. Nah, bangsa Israel ini dijajah, ditindas oleh bangsa Mesir, bangsa Kanaan oleh Sisera. Sisera ini seorang jenderal, ya. Dia sudah menindas bangsa Israel ini sehingga rakyatnya menderita. Tapi Deborah dan Barak tidak tinggal diam. Mereka mendengar suara Tuhan. Deborah dengar bahwa Tuhan menyuruh Deborah untuk bekerja sama dengan Barak, memimpin perang, ya. Tuhan berkenan sehingga Tuhan menangkan peperangan ini, ya. Kalau Tuhan berkenan, siapa yang berani lawan? Siapa yang ingat cerita Daud, ya? Daud itu kecil, tapi dia menang karena dia mengatasnamakan Tuhan. Demikian juga Deborah dan Barak. Nanti adik-adik bisa lihat gambar-gambarnya, ya, yang di sini. Oh, ini atau di buku-buku Alkitab yang bergambar. Oh, Deborah seperti ini, oh Barak seperti ini, seorang panglima. Yang cowok mau jadi Barak, mau, ya, kuat, berani, ya, membela kebenaran firman Tuhan. Dan juga, ya, Tuhan mau pakai kalau kita rendah hati. Adik-adik, kita harus rendah hati supaya kita mau dipakai Tuhan. Kita tidak boleh sombong sehingga Tuhan mau pakai kita, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, ya. Jadi ceritanya hari ini tentang apa, adik-adik? Tentang kita harus bekerja sama dengan teman kita. Kita harus rendah hati. Rendah hati itu apa? Apa coba? Tidak sombong, ya. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak egois, ya. Tidak mau menang sendiri. Aku bisa kok sendiri, nggak usah sama dia. Aku bisa kok, nggak usah sama temanku. Tapi kita sama-sama memajukan gereja kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak ada sendiri-sendiri, ya adik-adik, ya. Mulai sekarang tidak ada lagi kata saya, tapi kita. Oke adik-adik, sekarang sudah mengerti cerita tentang Deborah, seorang hakim perempuan yang mau dipakai Tuhan, yang rendah hati. Oke, ya. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik mengerti kebenaran firman Tuhan. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengar tadi cerita Deborah, ya. Kita mau dipakai Tuhan untuk lebih lagi, dan kita mau menundukkan hati kita untuk kita boleh rendah hati. Kita berdoa, ya. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik berdiri, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, kami boleh mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan tentang Deborah, seorang hakim perempuan yang berani, yang mau dipakai Tuhan, yang rendah hati sehingga Tuhan sudi untuk memakai dia untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami ingin seperti Deborah dan Barak, kami ingin dipakai Tuhan lebih lagi
Kami ingin dipakai Tuhan karena kami memiliki hati yang rendah. Tolonglah kami Tuhan memiliki semuanya itu, karena kami tahu kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Berkati kami Tuhan, tolonglah kami anak-anak kami yang masih kecil ini. Tuhan memberikan mereka pertumbuhan yang baik, Tuhan memberikan mereka teman yang baik, juga Tuhan yang memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang cerah buat anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Ibu Desi ya, tentang Deborah, seorang perempuan yang mau dipakai Tuhan dan mau bekerja sama melayani dengan Tuhan. Ya, siapa yang mau melayani Tuhan sejak dari kecil ya? Sekarang kita mau menutup firman Tuhan ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita doa Bapa kami, doa penutup oleh Kak Manda, terus Bapak terima kasih ya. Kita mulai bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Deborah. Biarlah kami mau melayani seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menaruh ke dalam tangan-Mu adik-adik kami untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau memberkati. Biarlah minggu depan kami boleh sama-sama lagi bertemu untuk ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.